Bab 321. Diam, aku sedang menyetir, jadi sekarang bukan saatnya mengatakan apapun yang akan membuatku marah. Tunggu saja dengan tenang, nanti aku jelaskan semuanya. Jadilah anak baik dan dengarkan aku, oke? Kata Jeremy dengan nada tegas namun membujuk sambil tetap fokus pada jalan di depan. Corin mengerutkan kening dan dengan patuh kembali duduk. Berbagai perasaan berkecamuk dalam dirinya saat ia diam-diam menatap keluar jendela, memandangi pemandangan yang berlalu. Di bagian tengah jembatan Cross River, sebuah sedan komersial hitam dengan lampu berkedip ganda diparkir di sisi jalan. Jeremy melaju melewati mobil dan menepi. Corin tidak berniat keluar dari mobil, tetapi Jeremy tetap mengulurkan tangan untuk membantunya membuka sabuk pengaman. Tunggu apa lagi? Keluar dari mobil sekarang. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya keluar dari mobil. Anya menyapa mereka begitu mereka berdua keluar dari mobil. Ia terbatuk lemah 2 kali sebelum berkata, "Jeremy, kau di sini." Jeremy mengangguk padanya. Lalu ia mengalihkan perhatiannya ke Lucas, yang berdiri di samping mobil, dan bertanya, "Ada apa dengan mobilmu?" Lucas menepuk kap depan dan berkata, "Mesinnya mungkin kebanjiran air. Mesinnya mati setelah aku melewati genangan air." Jeremy melemparkan kunci mobilnya. "Ini, kamu bisa pakai mobilku untuk mengantar adikmu pulang dulu." Lucas menangkap kunci-kunci itu dengan satu tangan. Ekspresinya agak kaku, tetapi kemudian ia tersenyum. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini untuk membantu kami." Kemudian, Lucas mengamati Corin lebih dekat, yang berdiri diam di sampingnya. Ia harus mengakui bahwa ia cukup terkesan dengan bagaimana Corin berhasil membuat Jeremy melahap habis seluruh isi telapak tangannya. Jeremy tidak akan pernah mengabaikan Anya seperti itu sebelumnya. "Jeremy, kalau begitu, bagaimana kamu akan pulang? Kenapa kamu tidak bisa mengantar kami pulang saja daripada memberi kami mobil?" tanya Anya cemas. "Tidak bisa. Kami berdua ingin jalan-jalan di sepanjang jembatan," kata Jeremy. Lalu ia menepuk kepala Corin dengan tajam. Corin terdiam. "Apa-apaan dia? Aku sungguh tak ingin berjalan-jalan di jembatan bersamanya," pikirnya. Kesuraman samar melintas di matanya setelah ia menatap Corin dan kemudian tangan Jeremy. Namun, ia segera berpura-pura tersenyum dan berkata, "Jeremy, di sini anginnya lumayan kencang, dan Corin bisa masuk angin. Kurasa lebih baik kita berangkat bersama-sama di mobil yang sama." Jeremy melepas mantelnya dan memakaikannya pada Corin. "Tidak apa-apa. Nanti ada yang jemput kita. Bukankah kamu bilang kamu sedang tidak enak badan? Nah, jangan berdiri saja di sana dan langsung masuk ke mobil. Kakakmu akan mengantarmu pulang untuk istirahat." Tapi Jeremy benar-benar mengabaikannya kali ini. Ia menoleh ke samping, menatap Corin. "Ayo pergi. Kita perlu bicara." Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di bahunya dan mengarahkannya ke arah sungai. Anya membeku di tempat. Ia menggertakkan giginya dengan marah sambil menatap kedua sosok yang menjauh itu. Mobil Lucas mogok karena ia sengaja merusaknya saat Lucas pergi membeli minuman untuknya. Ia pikir Jeremy pasti akan meminta Corin keluar dari mobil agar ia bisa mengantar Anya pulang terlebih dahulu. Lagi pula, Anya memang dikenal lemah dan sakit-sakitan. Ia tak pernah membayangkan Jeremy akan memilih berjalan di sepanjang jembatan bersama Corin dan menitipkannya pada Lucas. "Ayo, Anya," seru Lucas, menyadarkannya dari lamunannya. Ia mengangguk patuh, dan mereka berdua berjalan menuju tempat mobil sport Jeremy terparkir. Duduk di dalam mobil, ia masih belum menyerah, jadi ia mengirimi Jeremy pesan. "Jeremy, maaf membuatmu datang jauh-jauh ke sini. Apa aku membuat Corin sedih lagi? Maaf, aku tidak sengaja. Aku hanya merasa sangat mual tadi. Bisakah kau membantuku menjelaskannya padanya? Aku sangat khawatir dia akan marah padaku lagi." Telepon Jeremy berbunyi 2 kali. Corin melirik pemberitahuan pesan di layar dan melemparkan telepon ke Jeremy. "Tuan, Anya kesayanganmu baru saja mengirimimu pesan." Bab 322. Jeremy bahkan tidak melihat pesan itu. Ia langsung mematikan ponselnya dan memasukkannya ke saku celana. Corin bersandar di pagar baja di sisi jembatan dan menatap ke kejauhan. Angin sungai berembus lembut di rambutnya,
membuatnya tampak seperti wanita anggun dan cantik, persis seperti dalam lukisan klasik. Jembatan itu terletak di seberang tanggul Sungai Yonder, tempat orang dapat melihat gedung-gedung pencakar langit tercanggih di seluruh ibu kota baru. Hati-hati, pastikan kamu tidak jatuh dari jembatan. Jeremy mencengkeram kerah bajunya dari belakang seolah sedang menggendong anak kucing. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ia berhasil merusak citra cantik Corinne. Kakinya menggantung di tanah, membuatnya begitu tak nyaman hingga ia merasa akan mati tersedak. Ya ampun, dia menyebalkan sekali. Kenapa dia terus memperlakukanku seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Pikir Corinne. Lepaskan aku, Tuan. Aku tidak sebodoh itu sampai jatuh dari jembatan, katanya. Jeremy menggendongnya ke tempat yang agak jauh dari pagar sebelum melepaskannya. Kakinya akhirnya menyentuh tanah. Lalu, dia menunduk dan mengejeknya dengan nada merendahkan. Kamu yakin tidak sebodoh itu? Tentu saja, seru Corinne sambil mengerutkan kening. Jika kamu tidak sebodoh itu, mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Melihat apa? Gunakan otakmu itu dan berpikirlah sendiri, katanya dengan galak. Corinne agak terdiam. Ia tidak ingin melanjutkan percakapan, jadi ia bertanya, Pak, kapan anak buah Anda akan menjemput kami? Jeremy memasukkan tangannya ke saku dan menatap sungai di kejauhan. Tidak ada yang akan menjemput kita. Apa? Aku ingat dia bilang ke Anya kalau sebentar lagi ada yang jemput kita. Pikir Corinne. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa? Tidak ada yang akan menjemput kita. Apa kau serius ingin kita jalan kaki pulang seperti ini? Jeremy menyipitkan mata dan berkata, kenapa tidak? Kupikir kalian semua, anak muda, suka berkeliaran tanpa tujuan saat berkencan. Kau bercanda, kan? Itu sudah ketinggalan zaman. Tidak ada yang melakukan itu lagi. Kenapa kita harus melakukan itu? Bayangkan semua asap gas yang akan kita hirup, keluh Corinne dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jeremy terdiam. Corinne sedang menertawakan betapa kuno ucapannya ketika dia tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan perkataannya. Tunggu sebentar, apa dia baru saja pakai kata kencan? Apa dia mau bilang kalau yang kita lakukan sekarang ini namanya kencan? Tanya Corinne. Ia merenungkan pilihan kata-kata Jeremy, tidak sepenuhnya yakin apakah ia mengerti apa yang ingin Jeremy katakan padanya. Jeremy membungkuk sedikit untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan tinggi badan mereka dan menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, bisakah kau ajari orang tua ini apa yang dilakukan anak muda zaman sekarang saat berkencan? Corinne tersadar dari lamunannya. Dia pasti bertingkah aneh. Bibirnya mulai berkedut tak wajar. Seperti biasa, makan di restoran, minum di bar, menonton film, pergi ke ruang pelarian, dan sebagainya. Jeremy sedikit mengernyit. Kecuali makan dan minum, semua hal lainnya hanya buang-buang waktu bagi pria dewasa seperti dirinya. Jadi kamu juga suka melakukan hal-hal itu? Corinne mengangguk dan berkata, kurasa begitu. Aku pernah ke beberapa ruang pelarian bersama teman-teman sekelasku sebelumnya dan ternyata cukup seru. Teman sekelas laki-laki atau perempuan? Tanya Jeremy sambil mengerutkan kening. Corinne merasa sedikit bersalah ketika dia menanyakan hal itu. Ia pikir ini pasti seperti diinterogasi orang tua setelah ketahuan keluar diam-diam di malam hari. Namun, ia tiba-tiba teringat bahwa ia bukan remaja lagi, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Keduanya, bisakah kau berhenti berpikiran sempit, Tuan? Apa dia benar-benar menganggapku berpikiran sempit? Wajah Jeremy memucat. Ia memijat alisnya, berusaha meredam emosinya. Corinne keru, kamu. Bab 323. Tiba-tiba perut Corinne berbunyi dengan nada yang memalukan, dia lapar. Separuh amarah Jeremy sirna ketika mendengar perutnya keroncongan. Ia menatapnya dengan tatapan tajam dan menepuk-nepuk kepalanya. Baiklah kalau begitu, kita bisa mulai makan bersama. Kamu mau makan apa? Mulai makan bareng. Apa maksudnya? Tanya Corinne. Kata-kata Jeremy membuatnya sedikit risih. Apa maksudnya seperti yang kupikirkan? Haruskah aku tanya dia? Tidak, aku tidak mau dia berpikir aku salah paham. Corinne mengusap perutnya yang lapar dan mengalihkan pandangannya. Aku baik-baik saja dengan apapun, tapi aku terlalu lelah untuk berjalan lagi.
Begitu dia selesai berbicara, Jeremy mengangkatnya dan menggendongnya dalam posisi horizontal. Corin tercengang. Wajahnya memerah. Tuan, apa yang Anda lakukan? Jeremy mulai berjalan menyusuri jembatan sambil menggendongnya. Ia menatapnya dan berkata, bukankah kau bilang kau lelah berjalan? Corin bingung. Maksudku, kamu harus panggil seseorang untuk segera menjemput kita, daripada harus menggendongku seperti ini. Pada akhirnya, yang kau inginkan adalah tidak berjalan, jadi apa bedanya aku menggendongmu atau mobil menggendongmu? Tanya Jeremy tanpa menghentikan langkahnya. Sudut mulut Corin mulai berkedut. Apa yang dikatakan Jeremy tak terbantahkan. Tidak, Tuan, saya malu dengan ini. Kita sedang menonton yonder. Demi Tuhan, jembatan itu. Setiap mobil yang lewat akan mengira kita gila. Mereka bahkan mungkin mengunggah foto kita di internet. Kita tidak punya pilihan selain bersembunyi di bawah batu kalau itu terjadi. Kami sudah menikah secara resmi, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Tetapi tidakkah kamu lihat betapa memalukannya hal ini bagiku? Jangan khawatir, video atau foto apapun yang menampilkan wajah saya tidak boleh diunggah tanpa izin saya. Corin terdiam. Video dan fotonya tidak relevan. Kenapa dia tidak bisa melihat betapa memalukannya ini bagiku? Orang-orang pasti akan menganggap kita gila karena melakukan ini di jembatan yonder. Ia tak bisa lepas, dan di saat yang sama, ia tak ingin mengalami kematian sosial, jadi ia memutuskan untuk membenamkan wajahnya di dada Jeremy seperti burung unta. Jeremy akan menjadi satu-satunya yang dipermalukan selama ia tak menunjukkan wajahnya. Setelah beberapa saat, Corin merasakan angin telah mereda. Jadi ia menoleh dan melihat sekeliling, menyadari bahwa mereka sudah tidak berada di jembatan lagi. Ia langsung menghela napas lega. Terima kasih, Tuan. Anda pasti lelah menggendong saya, jadi kenapa tidak menurunkan saya saja? Saya tidak keberatan berjalan sekarang, katanya, berharap Tuan mau mendengarkannya. Jeremy membungkuk dan menurunkannya dengan aman. Matanya berbinar nakal ketika berkata, asal kau tahu, aku menurunkanmu bukan karena aku lelah menggendongmu. Malahan, kau seringan bulu. Corin hanya memutar matanya. Ya, tentu saja, kalau bulunya beratnya 36 kilogram. Jeremy tertawa pelan dan mengelus rambutnya. Oh, apa yang harus kulakukan padamu? Corin tercengang dan wajahnya memerah. Dia genit banget. Untung aku nggak gampang jatuh cinta sama hal-hal kayak gitu. Kalau nggak, dia lalu melihat sekeliling. Kurasa tidak akan semudah itu mendapatkan taksi di sini. Seharusnya ada stasiun kereta bawah tanah di depan. Ayo, Pak, kita naik kereta bawah tanah ke restoran untuk makan malam. Jeremy bersedia melakukan apapun yang dikatakannya, jadi mereka berdua pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka mengantre untuk membeli tiket dari mesin tiket otomatis. Corin baru saja akan membeli tiket ketika Jeremy dengan cekatan menekan beberapa tombol, dan mesin itu langsung mengeluarkan sepasang kartu kereta bawah tanah jalur 7 yang memungkinkan mereka melewati kawasan pusat bisnis. Melihat hal itu, Corin tak kuasa menahan diri untuk mengingat saat Jeremy naik kereta bawah tanah bersamanya karena lalu lintas terlalu padat untuk dikendarai, dan juga bagaimana ia harus menelepon Tommy untuk meminta bantuan membeli tiket. Tuan, sepertinya Anda sekarang sudah tahu jalan di jalur kereta bawah tanah. Bab 324. Aku memutuskan untuk belajar sedikit tentang jalur kereta bawah tanah setelah naik kereta bersamamu terakhir kali. Jeremy membungkuk dan mengambil kartu kereta bawah tanah yang dikeluarkan oleh mesin tiket. Kemudian, ia menggandeng tangan Corin dan menuntunnya ke pintu putar untuk menggesek kartu mereka sebelum berjalan ke ruang tunggu seolah-olah ia telah melakukan hal yang sama ribuan kali. Corin merasa aneh karena Jeremy ingin tahu tentang jalur kereta bawah tanah yang tidak ia ketahui karena Jeremy sedang menggandeng tangannya. Kenapa kau perlu tahu tentang hal seperti ini kalau kau selalu diantar kemana-mana? Apa kau tidak merasa itu tidak perlu? Jeremy meliriknya sekilas dan mendengus dingin. Bukankah terakhir kali seseorang mengatakan bahwa aku harus belajar menjalani hidup seperti orang kebanyakan sesekali? Corin terdiam. Ia ingat pernah mengatakan hal itu kepada Jeremy di arena pacuan kuda terakhir kali. Saat itu,
Ia ingin menunjukkan kepada Rosie bahwa ia punya prinsip dan tidak bersama Jeremy demi uang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Apa kau benar-benar belajar naik kereta bawah tanah seperti kami orang biasa hanya karena aku bilang begitu? Maksudmu aku bukan orang biasa? Tanya Jeremy dengan satu alis terangkat. Corin mengerutkan bibirnya dengan jijik dan menjawab, tentu saja tidak. Kau salah satu kapitalis jahat itu. Apakah aku pernah mengeksploitasimu? Tanya Jeremy sambil tertawa. Ya, aku sudah memberimu 3 bulan waktuku yang berharga. Belum lagi, kau sudah membuatku begitu banyak masalah sejak pertama kali bertemu denganmu, kata Corin dengan percaya diri. Jeremy berhenti di tengah jalan dan menoleh ke arahnya. Saya minta maaf. Permintaan maafnya yang tiba-tiba dan tulus membuat Corin merasa sangat tidak nyaman. Lupakan saja. Kita berdua bertanggung jawab atas situasi yang kita hadapi sekarang karena kamu baru mulai mengeksploitasiku setelah aku menciummu. Aku baik-baik saja selama kamu tidak mengeksploitasiku lagi setelah 3 bulan berlalu. Kesepakatan. Tuan, ingatlah bahwa tidak ada penundaan untuk mengakhiri hubungan ini setelah 3 bulan berlalu, kata Corin sambil mengerutkan kening. Jeremy menyipitkan mata dan menatap matanya dalam-dalam. Kedengarannya kau takut aku akan meminta penundaan. Corin mengangguk penuh semangat. Tentu saja, aku tidak ingin terikat padamu atau berada di bawah belas kasihanmu selamanya. Aku sangat berharap kau akan menepati janjimu dan mengembalikan kebebasanku seperti yang dijanjikan. Mata Jeremy menjadi gelap. Corin Keru, aku akan melepaskanmu dan mengembalikan kebebasanmu sekarang. Mata Corin berbinar. Benarkah? Ya, benar. Wow, terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Corin segera menepis tangan Jeremy dan pergi. Namun, Jeremy menarik lengannya sebelum ia sempat melangkah 3 langkah. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Tanya Jeremy dingin. Corin tampak bingung. Kau baru saja bilang akan melepaskanku. Bagaimana kau bisa menarik kembali kata-katamu secepat itu? Aku tidak akan memaksamu berpura-pura menjadi istriku lagi, tapi aku harap kau setidaknya mempertimbangkan untuk menjadi istriku yang sebenarnya. Corin menatap Jeremy dengan heran. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah ia salah dengar? Dia ingin aku jadi istri aslinya. Tunggu sebentar, apa dia melamarku? Halo, eret ke Corin. Jeremy mengetuk hidungnya dengan jarinya, ingin Corin keluar dari jejaknya dan kembali fokus padanya. Corin pulih dari keterkejutannya tetapi masih sedikit linglung. Bukankah kamu baru saja bertanya kenapa aku belajar naik kereta bawah tanah? Ya, aku takut kamu, karena kamu anak kecil yang nakal, akan meninggalkanku di stasiun kereta bawah tanah suatu hari nanti dan aku tidak akan bisa mengejarmu karena aku tidak tahu cara membeli tiketnya. Sambil berbicara, ia menyelipkan tangannya ke pergelangan tangan wanita itu, lalu mengaitkan jari-jarinya dengan jari-jari wanita itu hingga tangan wanita itu menggenggamnya erat. Seolah-olah ia sangat khawatir wanita itu akan tiba-tiba lari. Corin mulai merasa tekadnya perlahan memudar. Setiap kata dan gerakan Jeremy membuatnya semakin bingung. Ia bahkan melihat ke belakang dan sekitarnya, memeriksa apakah para tetua keluarga Holden telah mengirim seseorang untuk memata-matai mereka. Jika tidak, mengapa Jeremy bersikap seperti ini? Jeremy memperhatikan dia melihat sekeliling dan tahu bahwa otaknya pasti bekerja berlebihan lagi. Bab 325. Jeremy menegakkan wajah Corin dan terus menuntunnya ke peron agar tidak ketinggalan kereta berikutnya. Saat mereka berjalan, Jeremy dengan hikmat memanggil namanya, Corin Keru, ayo kita mulai lagi. Corin memiringkan kepalanya, mengangkat alisnya, dan menatapnya tak percaya. Bagaimana? Kita mulai dengan berkencan. Bagaimana menurutmu? Maukah kau memberi kesempatan pada pria tua ini? Corin mengerutkan kening dan setelah memikirkannya, menjawab, Tuan, saya rasa kita tidak. Dia dipotong sebelum dia mengatakan kata, cocok. Jeremy tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Jangan terlalu cepat menolakku. Beri aku kesempatan untuk mengejarmu lagi. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan memaksamu menjalani hidupku. Aku akan mencoba belajar menjalani hidup sepertimu juga. Kamu suka naik kereta bawah tanah untuk keluar.
Kamu suka makan jajanan kaki lima. Kamu suka bermain escape room. Kamu suka menonton film. Semua ini bisa kulakukan bersamamu. Tapi tentu saja, aku juga akan mengajakmu ke restoran-restoran terbaik di kota ini agar kau bisa menikmati hidup semewah yang bisa dibayangkan. Aku ingin memberimu semua yang terbaik di dunia ini. Selama kau menginginkannya dan selama aku memilikinya, aku akan memberikan apapun untukmu. Tidak ada wanita yang mampu menolak tawaran seperti itu yang datang dari pria tampan dengan suara merdu yang dalam. Jantung Corin sebetulnya berdebar kencang, tetapi sudut bibirnya melengkung karena sarkasme. Tuan, Anda seharusnya malu pada diri sendiri. Bukankah Anda juga mengatakan hal yang sama kepada Nona Anya beberapa waktu lalu? Namun, kata-katanya tenggelam oleh suara gemuruh kereta bawah tanah yang tiba. Kereta bawah tanah itu melesat melewati mereka sebelum berhenti mendadak. Corin tidak yakin apakah Jeremy mendengar apa yang dikatakannya. Jeremy tidak membalas dan hanya menarik tangannya masuk ke dalam kereta bawah tanah. Saat itu jam sibuk, dan banyak orang naik kereta bawah tanah. Tidak ada kursi kosong, jadi mereka terpaksa berdiri. Jeremy mudah dikenali dari kerumunan karena tingginya lebih dari siapapun di sana. Belum lagi, ia memiliki sesuatu yang membuat orang lain menganggapnya luar biasa. Para perempuan lain di gerbong terus meliriknya dengan mata berbinar-binar. Corin terpaksa meringkuk dalam pelukannya, tak ada ruang sedikit pun baginya untuk bergerak. Tubuh mereka begitu dekat hingga mereka bahkan bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Corin merasa sangat canggung sehingga ia mulai menjauh dari Jeremy untuk menjaga jarak. Namun, penumpang yang berdiri di sampingnya semuanya laki-laki, dan Jeremy tidak akan pernah membiarkan kekasihnya itu melakukan kontak fisik dengan mereka. Ia memeluknya erat-erat, mendekapnya erat, dan dengan lembut memerintahkan, "Diam. Jangan bergerak." Corin tidak senang, tapi dia tenang setelah Jeremy meletakkan dagunya di kepalanya dan mulai menjelaskan dengan suara rendah. "Tidak ada apa-apa antara aku dan Anya. Aku menganggapnya sebagai penyelamatku. Tidak lebih. Sudah kubilang dia pernah menyelamatkanku, dan karena itu, dia menjadi lemah dan sakit-sakitan. Aku berutang budi padanya, jadi dalam beberapa kasus, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Ternyata dia telah mendengar apa yang dikatakannya sebelum naik kereta. "Jadi, kau sudah berjanji padanya?" tanya Corin tajam. Jeremy mengerutkan kening. "Kau bicara omong kosong lagi. Dia baru berusia 10 tahun saat itu. Bagaimana aku bisa berjanji padanya?" Corin mendengus dingin. "Yah, tidak ada yang menghentikanmu melakukan itu sekarang setelah dia dewasa." Jeremy tahu bahwa wanita itu hanya mengatakan hal-hal itu karena marah, dan di saat yang sama, ia merasa sedikit senang karena kemarahan wanita itu menunjukkan bahwa wanita itu peduli padanya. Ia tak kuasa menahan senyum setelah sampai pada kesimpulan ini. Dia mengusap dagunya pelan ke puncak kepalanya. "Kau benar-benar ingin aku melakukan itu?" "Silakan saja. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku," kata Corin dengan sedih. "Baiklah, bagaimana kalau aku berjanji padamu saja? Aku bersedia memberikan hati dan tubuhku jika kau mau." Bab 326. Di dalam gerbong kereta bawah tanah, Corin begitu terhanyut oleh kata-kata Jeremy hingga ia mulai merasa pusing. Wajahnya mulai memerah, takut ada yang mendengar percakapan mereka, meskipun kemungkinan itu mustahil karena bagian dalam gerbong dipenuhi hiruk-pikuk suara lain. Lagi pula, Jeremy berbicara begitu pelan sehingga ia yakin hanya ia yang bisa mendengarnya. Dia tidak menatapnya, dan mendengus pelan di dadanya. "Tidak, terima kasih. Lagi pula aku belum pernah menyelamatkanmu." Jeremy memeluknya erat. "Siapa bilang kau tidak menyelamatkanku? Kaulah yang menyelamatkanku di malam hujan itu." "Aku tahu itu kau." Otak Corin membeku. Ia masih merasa sangat malu setiap kali seseorang menyebut malam itu. "Dan kaulah yang bergegas menyelamatkanku saat aku diculik, jadi kita tidak berutang apapun satu sama lain, dan kau juga tidak harus bertanggung jawab atas akibatnya." Jeremy tak percaya Corin masih dengan keras kepala menolaknya bahkan setelah ia mengungkapkan perasaannya. Biasanya, ia menganggap Corin gadis yang cerdas, tetapi di saat-saat seperti ini, Corin begitu bodoh hingga membuatnya ingin mencekiknya. "Kamu bodoh ya, aku tahu kamu anak baik,
jadi kenapa kamu ngotot bertingkah seperti anak nakal? Jeremy mengusap bagian belakang kepalanya dengan tegas, lalu menguliahi dengan lembut, kamu mungkin berbicara tentang kejadian itu dengan tenang. Sekarang, tapi aku tahu kau sudah lama bergumul dengan dirimu sendiri sebelum memutuskan untuk menyelamatkanku. Malam itu sama sekali tidak mudah bagimu, dan itu semua salahku. Corin tertegun, dan isakan lolos dari hidungnya. Tak seorang pun pernah menanggapi perasaannya seserius ini sebelumnya. Jeremy tak hanya mampu melihat menembus dirinya dan memahami gejolak emosi yang ia rasakan saat itu, tetapi yang lebih berharga adalah ia tidak mengejeknya. Ia telah dirundung sejak kecil, ketika ia berada dalam kondisi paling tak berdaya dan rentan. Ia tak mampu melawan, dan orang lain senang menindas dan menghinanya. Tak seorang pun peduli dengan perasaannya. Ia akhirnya bisa melindungi dirinya sendiri seiring bertambahnya usia. Semua orang di sekitarnya menganggapnya kuat, tak tergoyahkan, dan tanpa sisi lembut. Akibatnya, ia sering mengabaikan perasaannya sendiri hingga ia mencuci otaknya sendiri dengan berpikir bahwa ia tak kenal takut dan tak punya kelemahan. Itulah yang terjadi hingga Jeremy datang dengan bola penghancur untuk merobohkan tembok yang telah dibangunnya di sekeliling dirinya. Jeremy tiba-tiba mendesah berat lagi dan berbisik, sepertinya aku tak mungkin bersikap romantis. Lautan bunga yang kusiapkan untukmu sia-sia. Kau pergi tanpa menoleh sedikit pun. Akhirnya, kata-kata yang ingin kukatakan padamu hari itu terucap di tengah keramaian dan kebisingan, persis seperti yang kita alami sekarang. Corin menatapnya dengan heran. Apa kau baru saja bilang lautan tulip di Lunar Century Manor itu untukku? Tentu saja, tatapan Jeremy seolah meminta pujian. Corin memikirkannya sejenak, lalu mengerutkan kening lagi. Jangan bohong. Mana mungkin bunga-bunga itu ditujukan untukku? Apa kau lupa hari kau menunjuk Putri Anne sebagai orang yang akan menerima pengakuanmu di depan umum di tanggul sungai yonder? Jeremy menatapnya tajam. Ia tidak marah atau tidak senang atas tuduhan yang salah itu, tetapi justru menjelaskan kepadanya dengan sangat sabar, saya telah menyelidiki masalah ini selama 2 hari terakhir untuk menemukan pelaku yang melakukan semua hal yang akan membuat Anda salah paham di belakang saya. Corin berkedip berulang kali, takut kalau dia salah dengar. Jeremy menundukkan kepalanya, mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu, dan berkata dengan serius, bajingan kecil, kau harus tahu bahwa mengingat statusku, aku tidak bisa menyatakan cintaku secara terbuka kepada siapapun, dan aku juga tidak akan menyatakan cintaku secara terbuka kepada siapapun. Menyatakan cintaku secara terbuka berarti mengungkapkan kelemahanku, yang akan menempatkan orang yang kucintai dalam situasi berbahaya di mana mereka bisa diculik dan digunakan untuk memerasku kapan saja. Jadi, hal semacam itu tidak akan pernah kulakukan. Corin tiba-tiba menyadari bahwa terakhir kali dia diculik, dia digunakan oleh para penculik untuk memerasnya. Saya sekarang telah mengetahui kebenaran tentang pengakuan publik. Nama orang yang menerima pengakuan publik itu juga bernama Anne. Nama lengkapnya Anna Fuller. Semuanya hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa menunjukkan slip pesanan yang dia buat untuk iklan LED di Century Bank Tower. Jadi itulah yang terjadi, pikir Corin. Suara Jeremy yang dalam dan menggoda kembali terdengar di telinganya. Apa kau sedang mengumpatku saat kau sendirian di tanggul hari itu? Corin merasa malu pada awalnya, tetapi dia tetap mengangguk. Ia keliru mengira Jeremy memanggilnya ke Lunar Century Manor hari itu karena ingin ia menyaksikan Jeremy menyatakan cintanya kepada Anya. Jika itu benar, sungguh jahat Jeremy. Namun, karena kebenaran telah terungkap, dia merasa sedikit bersalah atas semua itu. Jeremy tahu apa yang dipikirkannya. Ia membelai rambutnya tanpa daya dan berkata, lain kali, kalau ada yang membuatmu tidak senang, sebaiknya kau datang langsung padaku saja, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sendiri. Corin tahu bahwa dia telah salah menyalahkan Jeremy, jadi dia mengesampingkan harga dirinya dan dengan patuh berkata, oke. Karena kesalahpahaman di antara mereka sudah selesai, Corin akhirnya berhenti melawan dan tampaknya sedikit melunakkan tembok pertahanannya, yang membuat Jeremy sangat lega. Pada hari terjadinya insiden Lautan Tulip, Corin tidak bisa dihubungi setelah diam-diam meninggalkan Lunar Century Manor.
Ia mencarinya ke seluruh penjuru kota malam itu. Ia tidak tahu di mana Corin berada. Ia tidak bisa menghubunginya melalui telepon karena teleponnya dialihkan ke kantor polisi, dan Corin juga tidak kembali ke rumah ibunya. Akibatnya, rasa takut Corin akan kabur tanpa sepengetahuannya suatu hari nanti tak pernah hilang. Jeremy dengan lembut menekan bagian belakang kepala Corin ke tubuhnya, berharap ia bisa menyatukan tubuhnya dengan tubuh Corin agar Corin tak pernah bisa meninggalkannya. Lagi pula, kereta bawah tanah yang ramai bukanlah tempat terbaik untuk mengobrol. Begitu mereka tiba di stasiun, Jeremy mengantar Corin keluar dari kereta bawah tanah. Ia berencana mengajaknya ke restoran mewah, tapi... Bab 327. Corin memilih restoran cepat saji terdekat karena dia sangat lapar dan ingin sesuatu yang bisa langsung dimakan. Jeremy tidak pernah menyukai makanan cepat saji karena menurutnya itu tidak sehat. Namun, ia tidak melarangnya makan karena yang lebih penting adalah memasukkan makanan ke dalam perutnya. Corin memesan makanan siap saji dan beberapa hidangan terpisah, sementara Jeremy tidak memesan apapun dan langsung membayar tagihan. Mereka duduk berhadapan, dan saat Corin makan, Jeremy hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Corin hampir selesai makan. Ia sedang menyesap koknya ketika tiba-tiba teringat sesuatu. "Tuan, apa kau memilihku menjadi istrimu karena kau pikir aku akan tahu cara melindungi diri sendiri jika aku diculik? Memangnya kau tidak akan mudah diperas kalau aku bisa bersikap baik di depan para penculik?" Jeremy sedikit ragu. Ia cukup terkejut karena wanita itu bisa mengetahuinya sendiri. "Memang, aku tidak ingin menyeret orang tak bersalah ke dalam masalahku, dan wanita yang kusewa sebelumnya tidak bisa datang karena penerbangannya ditunda akibat cuaca buruk. Lalu, kau datang. Seorang gadis yang berani, cerdas, dan tahu cara bertarung, itulah semua kualitas yang kucari. Tapi jangan khawatir, aku akan memastikan kau aman mulai sekarang." Corin sama sekali tidak khawatir. Dia hanya ingin bersenang-senang saja. "Kamu pasti haus. Lagi pula, jarang melihatmu bicara sebanyak itu." Dia mengangkat sedotan agar dia menyesap koknya. Jeremy benar-benar tersanjung. Jarang sekali Corin memberinya makan sendiri, jadi dia membuka mulut dan menyesap koknya. Corin kemudian mengambilnya kembali dan melanjutkan minum dengan sedotan yang sama seolah-olah dia telah melakukan hal ini ribuan kali sebelumnya. Hati Jeremy menghangat. Ia menyipitkan mata padanya dan bertanya, "Jadi, kau tak masalah kalau kita berbagi cairan tubuh sekarang?" "Yah, lagi pula, bukan berarti kita belum melakukan lebih dari itu," kata Corin sambil cemberut. "Kalau begitu, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk memulai kembali denganmu?" tanya Jeremy sambil terkekeh. "Kita bisa mengadakan masa percobaan," kata Corin sambil mengangkat alis. "Masa percobaan?" tanya Jeremy sambil mengerutkan kening. Corin mengangguk dan berkata, "Masa percobaan akan memungkinkan kita untuk melihat apakah kita benar-benar cocok satu sama lain. Jika cocok, maka kita bisa melanjutkan hubungan kita. Jika tidak, maka yang terbaik adalah mengakhiri hubungan ini. Tuan, Anda harus tahu bahwa beberapa hal memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita tumbuh di dua dunia yang berbeda, belum lagi perbedaan usia yang jauh di antara kita, jadi saya tidak akan terkejut jika kita tidak cocok. Dengan begitu, tidak akan ada rasa sakit hati bahkan jika hubungan ini berakhir." Jeremy terdiam. Susah banget buat puasin dia. Dia meraih dagunya dan bertanya, "Lalu apakah aku diizinkan menciummu selama masa percobaan?" Wajah Corin memerah. Tergantung suasana hatiku. Bagaimana dengan suasana hatimu sekarang?" "Biasa saja." "Kenapa begitu?" Corin mendengus. "Apakah suasana hatimu akan baik jika beberapa saat yang lalu kau diborgol dan dibawa ke kantor polisi?" Jeremy langsung merasa kasihan padanya. Ia meraih tangan wanita itu untuk memeriksa apakah gatal-gatalnya sudah mereda dan lega mendapati bahwa gatal-gatalnya tidak hanya mereda, tetapi juga tidak meninggalkan bekas. Tiba-tiba, telepon Jeremy berdering. Ia melirik nama si penelepon, Tommy. Ia menjawab telepon dan mendengarkan selama beberapa detik. Lalu, wajahnya tiba-tiba muram. Kapan itu terjadi? Vicky tahu ada sesuatu yang salah, dan dia mengamatinya dengan saksama.
Namun, Jeremy bangkit dan berkata kepadanya, saya akan keluar untuk menerima telepon ini, tapi saya akan segera kembali. Tunggu di sini, dan luangkan waktu untuk menghabiskan makananmu. Oke, Corin mengangguk patuh. Ia sangat penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Apakah Anya sakit lagi? Tanyanya. Jeremy keluar dan Corin menyesap koknya dengan malas sambil menatap keluar jendela. Ia benar-benar bosan. Saat itu, dua pengunjung restoran yang sedang membawa nampan makanan melewatinya. Mereka sedang mendiskusikan berita terbaru. Aku tak percaya betapa tak tahu malunya gadis itu. Dia muda dan sehat, tapi alih-alih punya pekerjaan terhormat, dia malah bekerja sama dengan orang tua untuk menipu orang lain. Aku tahu, kan, apa dia tidak takut kena karma karena menipu orang. Tunggu sebentar, lihat ke sana, bukankah itu dia? Hei, kau benar, itu dia, semuanya, lihat, penipu cewek yang lagi ngetren di internet ada di sini. Corin langsung dikerumuni sekelompok orang bahkan sebelum ia menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka semua berusaha memotretnya dengan ponsel mereka. Bab 328. Corin mengerutkan kening dan dengan tenang menatap sekelompok orang di sekitarnya. Ia tidak panik, meskipun ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa kalian semua memotretku? Tolong hapus sekarang juga. Kalian tidak berhak memotretku. Sekelompok orang melemparkan tatapan jorok padanya. Apa yang kamu ketahui tentang hak? Kok dia bisa gitu nggak tahu malu? Lihat aja dia santai banget minum koknya setelah selingkuh. Dia memang anak yang nakal. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa arti empati. Aku setuju. Dia tidak layak disebut manusia. Corin tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ia ingin mereka merasakan sendiri akibatnya, jadi ia merogoh sakunya dalam-dalam untuk mencari ponselnya, hanya untuk ingat bahwa ponselnya masih bersama Jeremy. Ia tetap tenang meski tanpa ponsel. Teman-teman, apa kalian salah mengira aku orang? Aku bukan influencer atau selebritas, jadi kenapa kalian memotretku? Tanyanya dengan tenang. Tidak, kami cukup yakin kami menemukan orang yang tepat. Kau jelas-jelas gadis yang sedang kita bicarakan. Seorang gadis muda cantik yang suka menipu orang lain. Menipu orang lain. Kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Pikir Corin. Lihat betapa bingungnya dia. Dia benar-benar telah mengasah kemampuan aktingnya selama bertahun-tahun. Sebaiknya dia pertimbangkan jadi aktris saja. Siapa tahu, dia bahkan bisa menang Oscar. Corin semakin bingung. Aku tidak kenal kalian semua. Bisakah seseorang menjelaskan kepadaku kenapa kalian semua memotretku? Seorang penonton yang geram di barisan depan mengarahkan layar ponselnya ke arahnya dan berkata, cari tahu sendiri. Bisakah Anda jujur mengatakan bahwa gadis muda yang bekerja sama dengan pria tua di video ini untuk menipu orang lain itu bukan Anda? Ada video yang diputar di ponsel penonton. Video tersebut menunjukkan adegan ia bertemu dengan seorang pria tua buta saat ia meninggalkan tanggul sungai yonder malam itu. Pria tua buta itu terjebak di bagian trotoar yang terhalang mobil. Ia pun pergi menolongnya karena kebaikan hatinya, tetapi pria tua buta itu begitu marah terhadap kecerobohan pengemudi mobil itu sehingga ia tak segan-segan memukul mobil itu dengan tongkatnya. Kemudian, pria tua buta itu bertengkar dengan pengemudi yang ternyata adalah influencer perempuan berambut ungu. Corin tak tahan lagi, jadi ia pergi untuk membantu pria tua itu, tetapi influencer perempuan berambut ungu itu sengaja berpura-pura menjadi korban. Ia menyiarkan langsung semua kejadian itu dan berbohong kepada semua orang, mengatakan bahwa ia adalah korban. Siaran langsungnya tidak viral pada hari kejadian, tetapi videonya dirilis ulang secara daring setelah diedit secara ekstensif untuk memutarbalikkan konteks. Hasilnya adalah pria tua buta yang sengaja menabrak mobil influencer perempuan berambut ungu tersebut dan meminta kompensasi dengan bantuan Corin. Terlebih lagi, hanya wajah lelaki tua buta itu yang diburamkan dalam video. Influencer perempuan berambut ungu itu tidak perlu mengaburkan wajahnya karena itu adalah siaran langsung dengan identitasnya yang diungkapkan. Namun, hanya wajah Corin yang tampak diperbesar hingga sangat jelas sehingga setiap pori-porinya terlihat jelas, tak heran orang asing pun bisa mengenalinya sekilas. Siapa yang mengedit dan mengunggah video ini? Tanya Corin.
Ia ingat Lukas menyita ponsel influencer perempuan berambut ungu itu agar ia bisa menggunakannya untuk membuktikan Corinne memang berkolusi dengan Chris. Ponsel itu kemudian diserahkan kepada polisi setelah kasusnya ditutup. Apa Lukas yang mengedit dan mengunggah video itu untuk memfitnahku? Apa dia melakukannya untuk membuat Anya merasa lebih baik? Kalau begitu, sungguh tercela dia. Aku tak percaya dia tega melakukan ini pada orang yang telah membantu kakeknya. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Keluarga Rivera itu cuma sekelompok orang munafik, pikir Corinne. Tiba-tiba, seorang pria yang melihat mengambil segelas kok dan melemparkannya ke arahnya. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kau mengganggu Sena, beraninya kau mengganggu influencer favoritku. Semua orang bertepuk tangan ketika kok memercik ke tubuh Corinne. Ya, kok bisa gitu, Sena? Apa kamu nggak tahu kalau dia inspirasi banyak orang? Gara-gara kejadian itu, dia kehilangan segalanya dan trauma banget sampai bilang mau berhenti jadi influencer. Bab 329. Kasihan Sena, ini semua salahmu. Kau akan mendapat karmamu, wanita jahat. Corinne menepis rasa terkejutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dengan sabar ia mengambil tisu dan menyeka Coca-Cola yang menetes dari wajahnya. Kemudian, ia menatap sekelompok orang yang tidak menyadari betapa jauhnya mereka dari kebenaran. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri untuk tenang dan berusaha untuk tidak melawan. Ia baru saja dibebaskan dari kantor polisi, dan ia tidak ingin kembali ke sana lagi karena perkelahian. Sena pasti nama influencer wanita berambut ungu itu, pikir Vicky. Namun, pria yang melempar gelas koknya masih marah. Semuanya, ikuti arahanku dan lempar kokmu ke perempuan tak tahu malu ini. Ayo kita beri dia pelajaran untuk tidak pernah main-main dengan Sena. Ya, mukanya bikin aku mau muntah. Mendingan aku nggak usah buang-buang koknya. Aku juga tidak akan minum kokku. Ayo kita semua lemparkan ke dia. Semua orang mengambil kok mereka dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Melihat ini, Corinne langsung mencoba bersembunyi. Malu kalian semua. Teriak seorang pria dengan tajam, dan suhu di restoran cepat saji itu langsung turun menjadi 0. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria jangkung dan tampan dengan wajah gelap dan temperamen luar biasa berdiri di dekat pintu masuk. Ya ampun, dia benar-benar tampan. Semua wanita mulai terpesona. Malu pada kalian semua karena mengeroyok gadis malang yang tak berdaya ini. Sebaiknya kalian semua minggir, atau kubiarkan polisi yang mengurus kalian. Kalau sampai itu terjadi, kalian akan meninggalkan tempat ini dengan borgol di tangan. Sikap Jeremy yang berwibawa seolah mengintimidasi semua orang di sana. Ia tipe orang yang akan tampak agung bahkan saat tidak marah. Cara bicaranya bagaikan dewa-dewa Yunani kuno yang memancarkan kekuasaan mereka dari langit, menimbulkan rasa kagum sekaligus takut. Para pengganggu itu secara naluriah mundur dan membuka jalan untuknya. Jeremy berjalan perlahan mendekati Corinne, dan matanya berkobar marah ketika melihat Coca-Cola menetes dari rambut dan pakaiannya. Dia baru keluar sebentar dan tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi padanya. Sekali lagi, dia gagal melindunginya. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkan dirinya sendiri? Jeremy dengan tenang mengambil Coca-Cola Corinne yang setengah penuh dari meja dan melemparkannya ke arah kerumunan dengan gerakan menyapu. Coca-Cola itu tumpah ruah, mengenai wajah semua orang. Tak seorang pun luput. Lalu, Jeremy melempar cangkir itu. Ia menoleh ke arah Corinne, memegang wajahnya dengan kedua tangannya, dan dengan lembut menyeka cairan Coca-Cola yang lengket di wajahnya. Kamu aman sekarang. Ayo pulang, katanya sambil menyelipkan rambut basahnya ke belakang telinga. Corinne mengangguk tanpa suara. Ia lalu bangkit dan mengikuti Jeremy keluar dari restoran cepat saji yang berantakan itu. Ia tak ingin membuang-buang napas berdebat dengan sekelompok orang yang tidak tahu kebenaran. Lagi pula, mereka sama-sama menjadi korban sejak saat itu. Mereka ditipu oleh dalang yang mengedit dan mengunggah video itu. Semua orang memperhatikan Jeremy membawa Corinne keluar dari restoran cepat saji itu. Mereka membenci diri sendiri karena membiarkannya pergi begitu saja, tetapi di saat yang sama, tak seorang pun berani melangkah maju untuk menghentikannya. Memang benar mereka terintimidasi oleh Jeremy yang muncul entah dari mana,
tetapi mereka tidak tahu persis mengapa mereka takut padanya. Seandainya saja mereka tahu siapa dia sebenarnya. Pria itu pasti kaki tangan gadis itu. Kenapa kita harus takut padanya? Ya, kita seharusnya tidak takut padanya. Kita harus mengungkapnya juga. Seseorang mengambil pimpinan dan membakar semangat semua orang untuk mengejar Jeremy dan Corinne sehingga mereka dapat mengambil gambar mereka. Bab 330. Begitu keluar dari restoran cepat saji itu, Corinne mendengar suara orang berlarian dari belakangnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang yang sama mengejarnya. Terlebih lagi, beberapa wartawan telah menerima informasi keberadaannya dan bergegas menghampirinya sambil mengangkat kamera tinggi-tinggi. Baik Jeremy maupun Corinne merasa lebih baik tidak naik taksi karena para sopir taksi dikenal sensitif terhadap penipu yang menipu uang orang dengan berpura-pura mengalami kecelakaan mobil. Akan sangat buruk bagi Jeremy dan Corinne jika sopir taksi mereka ikut bergabung dengan massa yang marah. Lari, Pak! Corinne meraih tangan Jeremy, dan mereka berdua mulai berlari bersama. Ia tidak takut pada gerombolan yang marah itu, tetapi ia merasa mereka mengganggu dan menyulitkan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, ada status Jeremy yang perlu dipikirkan. Penghidupan seluruh grup Holden mungkin akan terpengaruh jika reputasinya tercoreng. Corinne jelas tidak ingin melibatkannya dalam masalah sepele seperti ini. Mereka berdua berlari ke gang terdekat dengan gerombolan yang marah dan para reporter yang masih mengejar mereka. Di saat yang paling kritis, Jeremy menyeret Corinne untuk bersembunyi di balik tumpukan barang rongsokan, dan mereka berdua tetap di sana sampai tidak ada tanda-tanda gerombolan yang marah maupun para reporter. Corinne menghela napas lega. Ia sedikit terengah-engah karena kelelahan fisik. Jeremy menatapnya dan bertanya, "Kenapa kita harus lari? Kamu seharusnya tidak lari setelah makan. Bagaimana kalau kamu sakit perut?" Corinne mengerjap padanya. "Jadi, kau menyarankan kita melawan mereka daripada melarikan diri?" tanyanya tanpa daya. Jeremy menusuk pipinya yang memerah karena terlalu banyak berlari. "Bukannya kau yang akan bertarung terus. Malahan, kau hanya perlu menonton dari pinggir lapangan." Corinne mengerutkan kening. "Tuan, saya tidak ingin Anda." Namun, sebelum ia selesai bicara, ia mendengar seseorang berteriak kegirangan, "Aku menemukan mereka. Mereka ada di sana. Cepat, jangan biarkan mereka lolos. Berhenti, jangan lari." Corinne tahu mereka dalam masalah besar. "Oh tidak, mereka menemukan kita. Lari, Tuan. Aku akan mengurus mereka." "Apa?" Jeremy hendak meraih tangannya, tetapi dia berhenti dan mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakannya. "Aku tidak akan melarikan diri tanpamu." Corinne tidak bisa berlari lagi. Persis seperti yang dikatakan Jeremy, seharusnya dia tidak berlari setelah makan, dan dia merasa sedikit sakit di perutnya. "Tidak, aku akan tetap di sini dan membawa mereka menjauh darimu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Lari." Mata Jeremy menjadi gelap. Ia tidak senang dengan rencana Corinne meskipun ia tahu Corinne bermaksud baik. "Dia kira aku ini siapa? Apa dia benar-benar berpikir aku akan meninggalkannya sendirian menghadapi orang-orang itu?" pikir Jeremy. Corinne mulai mendorong Jeremy, tetapi sekuat apapun dia mendorong, Jeremy tidak mau bergerak. Tepat saat itu, Tommy melaju ke gang ini. Ia menginjak rem mendadak, memutar balik mobil, dan dengan cekatan menurunkan kaca jendela mobil. "Pak, ke sini. Cepat, masuk mobil bareng Bu." Jeremy meraih tangan Corinne dan mereka berdua segera berjalan menuju mobil. Begitu mereka masuk, Tommy tanpa ragu menginjak pedal gas dan mengusir mereka keluar dari sana. Massa yang marah berlari menghampiri, hanya untuk melihat bagian atas. Mercedes-Benz SLR McLaren melaju pergi. Hal ini justru membuat mereka semakin marah. Mobil yang dinaiki penipu itu Mercedes-Benz edisi terbatas, kan? Dia pasti pakai semua uang hasil curian orang untuk beli mobil itu. Mainannya pasti juga ikutan. Sialan, dunia ini udah gila. Ya, sungguh tidak adil. Gadis penipu itu hidup mewah sementara kita, warga negara yang baik, terjebak dalam persaingan yang ketat. Mari kita semua posting gambar yang kita punya di internet untuk mengekspos mereka. Ya, kita harus doxing mainan anak laki-lakinya juga supaya mereka berdua dapat hukuman.
Kita punya masa di pihak kita. Hancurkan para penipu itu.